Okay, hello, good morning, students, boys and girls. How are you today? I hope you are in good condition. So stay home and stay healthy ya. Don't forget, never stop learning. So guys, ini di video kali ini we are going to discuss about structure of factual report text ya. Jadi kita akan mempelajari struktur atau bagian-bagian pada teks ya. Okay, here we are the example of presentation ya. Okay, we start from the first slide. Ini, di KD.21 kita belajar factual report text. So the social function of report text is to share about information atau to present about information about something. Something can maybe about animal, something can maybe about things. Jadi sesuatu bisa binatang atau benda ya. It's made of juga bisa yang dibuat oleh manusia. Okay, and next, what the definition about factual report text? Already explained it by Miss Suchi before, so you just already know about definition of factual report text. Nah, ini the topic that we are going to discuss ya, ini topik yang akan kita bahas ya. Generic structure of the factual report text. Jadi bagian-bagian pada factual report text itu sendiri. Bagian-bagiannya cuma ada dua sih. Yang pertama adalah general classification yang kita sebut dengan klasifikasi umum ya. Apa sih yang di dalamnya? Itu cuma ada statement to describe atau statement to describe. Jadi sebuah kalimat atau statement hanya menggambarkan sesuatu yang akan kita bahas. Just general, hanya umum saja. Oke, bisa berupa report atau pengetahuan, bisa sebuah klasifikasi saja. Oke, yang kedua, description. What is description? Description tells us about describing something by phenomenon, by term of part, qualities, habit, and behavior. Di deskripsi ini dijelaskan secara umum juga sebenarnya ya, mengenai suatu fenomena, bagian-bagian sesuatu, bisa kualitas sesuatu, atau kebiasaan sesuatu. Oke, nah cuma ada dua, yaitu yang pertama general classification and description. Oke, so here we are the example of factual report text. Ini adalah contoh dari sebuah factual report text ya. Kita bacakan sebentar. COVID-19 in Indonesia. COVID-19 is an infection disease caused by newly discovered virus, namely SARS-CoV-2. The virus first appears in Wuhan, China, and eventually spreads in many countries, including Indonesia. In Indonesia, the first case of COVID-19 reported on March 2, 2020. After WHO declaring COVID-19 a pandemic, all the activities such as working and studying are done in homes. However, the case of novel coronavirus keeps growing. In the end of March, the total case of the disease reaches 1,528 cases. To respond to this pandemic, UNICEF has been leading efforts with the government, the World Health Organization, and other partners. The President also issued regulation regarding the pandemic. The government regulation number 21/2020 is issued to regulate the large-scale social restriction or PSBB. Is implemented in coordination and collaboration with various parties in accordance with statutory provisions. Oke, nah, the factual report ini terdiri dari 3 paragraf ya. Jelas bahwa paragraf 1 biasanya menjadi sebuah general specification-nya atau sebagai dari spesifikasi umumnya. Dan walaupun ada 3 paragraf atau 2 paragraf tersisa, itu menunjukkan description-nya. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Oke, kita lihat ya. Nah, betul. Paragraf pertama adalah general specification-nya.
Yang paragraf kedua adalah description-nya. Dan tentu saja yang ketiga adalah description-nya lagi. Nah, mudah kan? Tapi ketika kamu tidak bisa mengetahui mana yang disebut dengan paragraf sebagai paragraf job specification atau paragraf sebagai description, kamu bisa telaah dari kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Oke, sudah saya tandai mana sebagai ciri-ciri sebuah kalimat yang menunjukkan struktur dari sebuah teks itu sendiri. Kita lihat yang pertama, general specification-nya. Sudah terlihat jelas bahwa arti dari general specification adalah spesifikasi umum. Seperti COVID-19 is an infection disease. Itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kalimat umum atau menjelaskan, memberikan informasi apa yang disebut dengan COVID-19 itu sendiri secara umum. Berikutnya, pada paragraf kedua ada kata-kata atau frase yang menunjukkan sebuah description, yaitu deskripsi fenomena. Deskripsi sebuah fenomena, ya kan? Ada reported on, reaches, itu adalah menunjukkan sebuah deskripsi. Ada kata-kata lain yang menunjukkan sebuah deskripsi, ya kan? Bisa deskripsi part of the term, qualities, atau habit. Oke, yang ketiga juga ada kata atau frase yang menunjukkan deskripsi. Issue implemented, itu adalah kata-kata yang menunjukkan sebuah deskripsi fenom. Oke, kita lihat contohnya lagi. Contoh yang kedua adalah ini, yaitu judulnya elephant. Kamu bacakan sebentar. Oke, good job. Sesuai yang kita tahu sebelumnya, paragraf 1 akan menjadi sebuah general specification, karena di dalam paragraf ini terdiri kalimat yang menunjukkan spesifikasi umum, bisa definition atau pengertian atau penjelasan singkatnya. Seperti elephant are the largest land animal on earth. Dia menjelaskan secara umum apa itu dengan apa yang disebut dengan gajah. Berikutnya ini ada paragraf kedua, yaitu description, and paragraf ketiga description too. Oke. Nah, guys, kenapa kita sebut description pada paragraf kedua dan ketiga? Sudah jelas ada kata-kata yang menjelaskan berupa part of term, bagian-bagian. Yang pertama tadi fenom, sekarang bagian-bagian sesuatu. Recognize, diketahui. Live, like habit and behavior. Oke. Paragraf ketiga juga sama. According to, geographic. Ini adalah sebuah grafik atau data dari sebuah yang diperlukan dalam sebuah factual report text. Okay, guys. So now in the second video, I would like to explain what is language features atau kebahasaannya juga. Dan yang video kedua nanti ada tugas atau exercise, is that job for you to done. Okay, so see you next video.